dimulai pembelajaran, kita atau presensi dulu lah ya, kita absen dulu ya. Nanti silakan yang dipanggil namanya angkat tangan lah ya, lalu jawab hadir kalau hadir ya. Aditya, hadir Pak. Aikania, hadir Pak. Anita Carolina Budimansyah. Sebelum dimulai pembelajaran, anak-anak silakan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Aditya silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimana? Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aditya ya. Oke, coba dilihat lagi ya anak-anak, kerapiannya, pakaiannya. Kalau masih belum rapi silahkan dirapikan terlebih dahulu. Terus juga lihat kursinya ya, apakah sudah lurus atau tidak, sudah rapi atau tidak, silahkan dirapikan. Oke, sudah siap belajar semuanya? Siap. Oke, anak-anak ya, pada pertemuan kali ini atau di pertemuan sebelumnya ya, atau pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia lah ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian hak asasi manusia, kewajiban hak asasi manusia. Nih, ada yang masih ingat gak gitu ya? Apa sih pengertian HAM tuh? Coba. Oke, coba Wendy. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kodrat yang dimiliki manusia sejak dilahirkan. Oke, hak dasar atau hak kodrat yang dimiliki manusia itu sejak dilahirkan. Itu definisi atau pengertian dari hak asasi manusia. Kalau kewajiban ya. Nah, kita masih ada di KD 3.2 yaitu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi kita masih ada di KD ini ya, yaitu menganalisis pelanggaran HAM. Jadi kalian diharapkan di KD ini bisa menganalisis ya pelanggaran hak asasi manusia ya dalam perspektif Pancasila. Jadi dilihat dari sudut pandang Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekalian juga. Ya. Lalu yang KD keempatnya yaitu menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia ya dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyaji hasil analisis. Jadi setelah kalian menganalisis, kalian diharapkan bisa menyajikan hasil analisis kalian ya dalam menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oke, hak untuk hidup itu adalah hak paling dasar dari manusia, yaitu hidup ya. Baru setelah itu hak lainnya mengikuti. Hak paling dasar adalah hak hidup dulu. Setiap manusia itu ya punya hak hidup ya. Saya, kalian, semua orang itu punya hak hidup gitu ya anak-anak. Nah, oke, anak-anak ya, coba punya sebuah tayangan video ya, silakan kamu amati, silakan kamu cermati ya. Nanti ya di akhir setelah video itu ditayangkan, Bapak akan tanya sama kalian ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin terkait video yang akan ditayangkan. Jadi nanti silakan cermati dengan baik ya. Proses penyelidikan kasus penembakan polisi oleh polisi di rumah Kadif Propam yang dilakukan sesuai prosedur. Sementara ayah korban Brigadir Nofri. Nah, oke, anak-anak ya, ini salah satu kasus ya yang bisa menurut kalian ya, kasus ini termasuk pelanggaran HAM atau tidak? Iya, termasuk. Oke, termasuk kata Lisna ya. Coba Lisna, kalau menurut kamu nih, kenapa kasus ini tergolong ke dalam kasus pelanggaran HAM? Oke, karena hak hidup seseorang itu direbut dari kasus tersebut ya. Nah, mungkin kalian ya menelisik lebih jauh ya tentang kasus ini ya. Kita coba teliti lebih jauh tentang kasus ini, kita coba berdiskusi, kita coba meneliti kasus ini ya.
Coba deh, Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya yaitu 5 kelompok saja. Kelompoknya yang kemarin Bapak bagikan atau Bapak sampaikan ke KM. Jadi silakan untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 lah ya. Nanti silakan boleh duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1 ya. Ini ada KPD-nya, nanti Bapak jelaskan ya. Silakan. Oke, anak-anak masing-masing sudah pegang KPD-nya? Oke, Bapak silakan dibuka ya di sana di halaman berikutnya di kegiatan kelompok, di petunjuk dulu lah ya, di petunjuknya terkait kasus yang tadi Bapak tayangkan atau tadi ditayangkan. Kita coba telisik lagi, kita coba teliti lebih dalam lagi ya. Di petunjuk ini silakan kamu ya amati dan baca setiap isi video dan materi dengan cermat. Lalu amati video yang ditayangkan oleh guru. Presentasikan hasil tugasnya kepada teman-teman yang lain. Ya, silakan. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai hak asasi manusia dalam kasus Brigadir J. Sebelumnya teman-teman ada pepatah mengatakan berenang-renang dahulu berakhir-akhir kesekian. Terlebih dahulu mari kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Nurani Setiawardani. Perkenalkan, nama saya Herawati. Perkenalkan, nama saya Lisa Seminar. Perkenalkan, nama saya Reva Zain. Soal nomor 1, deskripsikan kembali kasus yang ditanyakan oleh guru. Kasus baku tembak terjadi antara 2 anggota polisi di rumah kejahatan Mabes Polri. Oke, silakan ada pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 silakan. Mengapa kasus itu tidak termasuk pelanggaran HAM berat, sedangkan kasus tersebut ada kasus pembunuhan? Oke,
Oke, dari kelompok 2 ya tadi mempertanyakan kepada kelompok. Kembali kasus yang ditayangkan oleh guru. Kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Kodim Propam Polri di Duren 3 Jakarta Selatan yang menyebabkan saudara Brigadir J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara E Barada atas perintah saudara P. Oke, silakan Rem. Berikan hak asasi manusia apa saja yang ada tersebut selain hak hidup sertakan Itu dari kelompok 1 ya. Jadi selain hak hidup, menurut pendapat kelompok ini ada hak lain nggak sih yang memang terlanggar atau hak asasi manusia yang terlanggar dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, anak-anak terima kasih yang sudah tampil semuanya, sudah tampil dengan baik. Terus juga tadi ada beberapa pertanyaan juga lah ya. Nah, oke, anak-anak coba kita ulas lah ya apa yang sudah kalian presentasikan, apa yang sudah kita diskusikan ya. Nah, di KPD yang kemarin dibagikan ya masing-masing kelompok ada beberapa pertanyaan yang memang perlu dijawab lah ya oleh kalian. Nah, salah satunya misalnya yang pertama deskripsikan kembali kasus yang ditayangkan oleh guru. Oke, secara umum kalian semuanya sudah mendeskripsikan kasusnya dari sudut pandang kalian lah ya istilahnya. Ya. Intinya ini adalah merupakan kasus pelanggaran HAM berupa pembunuhan terhadap seseorang. Ya, kebetulan yang pelakunya yaitu polisi, korbannya juga polisi dengan berbagai alasannya ya, dengan berbagai alibinya. Ada yang bilang nih karena pelecehan seksual, ada yang bilang nih karena membocorkan rahasia dan sebagainya. Jadi sampai hari ini pun sebenarnya motif utamanya sampai hari ini tadi kan ada yang bilang karena pelecehan, karena apa. Sebenarnya sampai hari ini pun motif utamanya ya belum terungkap sebenarnya. Tapi oke, tadi kalian sudah mencari mungkin ya dari berbagai sumber gitu ya terkait apa sih yang jadi motifnya, apa sih kenapa sih dia atau kasus ini bisa terjadi. Jadi masih panjang lah kasus ini ya, masih bergulir sampai hari ini ya. Terus di sini ada pertanyaan, apa saja faktor yang menyebabkan kasus tersebut? Jadi kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Nah, kalau kita bicara materi kita hari ini berkaitan dengan faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu kan atau faktor penyebab pelanggaran HAM itu ada dibagi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk melihat sejauh mana sih pemahaman kamu, sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi kita di dua pertemuan ini ya. Nah, Bapak sudah buatkan kuis, nanti Bapak akan buatkan atau kalian silakan kerjakan post test ya dengan mengerjakan kuis via Quizizz ya. Nah, untuk linknya sudah Bapak kirimkan melalui grup PA ya. Silakan boleh dibuka ya. Silakan nanti masuk dulu saja tapi jangan dulu mulai biar sama-sama ya. Sudah bisa masuk semua? Oke, silakan. Tadi gitu ya. Tadi kalau yang jawabannya atau misalkan bukan jawabannya sih, peringkat pertama itu jatuh kepada Dik Octavian ya. Oke, ya, terima kasih anak-anak ya untuk pembelajaran di hari ini. Jadi mungkin kalau untuk pembelajaran di hari ini dicukupkan saja itu saja. Mungkin kalau pembelajaran dari Bapak itu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan dan sebagainya, silakan di luar jam pembelajaran pun kalian boleh bertanya terkait materi dan sebagainya. Nah,
Oke, anak-anak gitu ya, itu mungkin pembelajaran kita di hari ini ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, coba satu orang ya buat kesimpulan atau bolehlah ya menyimpulkan apa saja sih yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Oke ya, Tri silakan. Belajar berbicara di depan kelas Ya. dan menampung semua pendapat orang lain, lalu mengetahui. Minggu depan ya kita mulai masuk ke proses pembelajaran, masuk ke bab kedua yaitu tentang demo. Nah, jadi di rumah silakan kalian pelajari, silakan kalian cermati, silakan kalian baca. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya silakan untuk Adit ya selaku KM silakan pimpin doa teman-temannya. Duduk siap. Sudah belajar apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bisa.